Kredit perbankan di akhir Mei 2025 tumbuh 8,43% secara tahunan atau melambat dari capaian April yang sebesar 8,88%. Otoritas Jasa Keuangan pun mengakui kalau banyak bank yang memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan kredit pada rencana bisnis bank atau RBB tahun 2025. OJK menyatakan kredit perbankan masih tumbuh positif meski tidak lebih tinggi dari capaian bulan sebelumnya. Di akhir Mei 2025, outstanding kredit perbankan berada pada posisi Rp7.998 triliun. Pertumbuhan sepanjang Mei 2025 diakui OJK banyak dikontribusikan oleh kelompok bank-bank asing. Sementara berdasarkan jenis penggunaan, OJK mencatat kredit investasi tumbuh paling tinggi yaitu 13,74%, kredit konsumsi 8,82% dan kredit modal kerja 4,49%. Tak hanya pertumbuhan kredit yang melambat, tetapi pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK perbankan di akhir Mei 2025 juga tumbuh lebih rendah. Rinciannya dari realisasi April yang sebesar 4,55% menjadi 4,29%. Namun OJK menegaskan secara umum kondisi likuiditas perbankan masih aman. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga. Pada bulan Mei 2025, kredit tumbuh 8,43% year on year menjadi sebesar Rp7.997,63 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,74%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 8,82%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,94% year on year. Ditinjau dari kepemilikan, kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 11,61% year on year. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,92%. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17%. Di tengah upaya perbankan yang berfokus pada upaya-upaya pemulihan kualitas kredit UMKM dewasa ini. Dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 4,29% year on year menjadi sebesar Rp9.072 triliun. Dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 5,57%, 5,39%, dan 2,31% year on year. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada bulan Mei yang lalu tetap memadai dengan rasio alat likuid atau to non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK masing-masing sebesar 110,33% dan 24,98%. Masih di atas threshold masing-masing 50% dan 10%. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 192,41%. Meski ada perlambatan pertumbuhan kredit, tapi OJK menegaskan kalau kualitas kredit dan permodalan perbankan di tanah air masih aman. Sementara itu, kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,29% dan NPL net sebesar 0,85%. Loan at risk atau LAR juga relatif stabil tercatat di angka 9,93%. Meskipun sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio LAR tercatat stabil dan masih di level sebelum pandemi. Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio yang berada di level tinggi sebesar 25,51%.